Pada video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana mekanisme pemberhentian perangkat desa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Nah, hal ini menarik untuk kita bahas bersama teman-teman, mengingat masih banyak baik kepala desa maupun perangkat desa yang belum memahami secara seutuhnya maksud daripada Permendagri nomor 67 tahun 2017 tersebut. Nah, maka untuk itu simak terus penjelasannya berikut ini. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Bang Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, kalau kita berbicara tentang mekanisme pemberhentian perangkat desa, tentu kita berpedoman pada Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang perubahan atas Permendagri nomor 83 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, yang perlu diketahui teman-teman sekalian, bahwa yang berwenang memberhentikan perangkat desa adalah kepala desa, sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 26 ayat 2 huruf B Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, di sana dikatakan bahwa kepala desa dalam menjalankan tugasnya berwenang mengangkat dan memberhentikan perangkat desa. Nah, akan tetapi apabila kepala desa memberhentikan perangkat desa, maka harus berkonsultasi kepada camat terlebih dahulu. Nah, yang dikonsultasikan yang dimaksud di sini adalah sebagaimana disebutkan di dalam pasal 5 Permendagri nomor 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di pasal 5 ayat 1 huruf C-nya di situ disebutkan. Nah, teman-teman perlu memperhatikan hal ini karena ini yang dimaksud yang dikonsultasikan kepala desa kepada camat, yaitu di dalam pasal ini. Nah, di situ dikatakan perangkat desa diberhentikan karena yang pertama, karena usia telah genap 60 tahun. Nah, artinya ketika perangkat desa telah mencapai umur 60 tahun, maka kepala desa berkonsultasi kepada camat untuk melakukan pemberhentian. Kemudian camat mengeluarkan surat rekomendasi kepada kepala desa, baru kemudian kepala desa mengeluarkan SK pemberhentian. Nah, itu yang dimaksud. Kemudian yang kedua, perangkat desa diberhentikan karena dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jadi ketika perangkat desa telah terpidana dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, maka kepala desa berkonsultasi kepada camat untuk melakukan pemberhentian. Kemudian camat mengeluarkan surat rekomendasi kepada kepala desa, baru kemudian kepala desa mengeluarkan SK pemberhentian. Jadi itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perangkat desa diberhentikan karena berhalangan tetap. Jadi ketika perangkat desa berhalangan tetap, tidak lagi atau tidak bisa lagi melaksanakan tugasnya, kewajibannya sebagai perangkat desa, maka kepala desa berkonsultasi kepada camat untuk melakukan pemberhentian. Kemudian camat mengeluarkan surat rekomendasi kepada kepala desa, kemudian kepala desa mengeluarkan SK pemberhentian. Jadi begitu teman-teman. Kemudian yang keempat, perangkat desa tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa. Jadi ketika perangkat desa yang bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat desa, nah sebagai contoh yang dimaksud adalah perangkat desa yang bersangkutan tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat, dan atau tidak memenuhi persyaratan lain sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan daerah atau peraturan bupati atau wali kota, maka kepala desa berkonsultasi kepada camat untuk melakukan pemberhentian. Kemudian camat mengeluarkan surat rekomendasi kepada kepala desa, baru kemudian kepala desa mengeluarkan SK pemberhentian.
Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, perangkat desa diberhentikan karena melanggar larangan sebagai perangkat desa. Jadi ketika perangkat desa telah melanggar larangan sebagai perangkat desa, nah larangan perangkat desa yang dimaksud di sini adalah sebagaimana yang dijelaskan di dalam pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Karena di situ telah diatur mengenai larangan-larangan bagi perangkat desa. Nah, biar saya bacakan biar lebih jelas kepada teman-teman sekalian. Nah, di situ dikatakan di pasal 51 ya. Perangkat desa dilarang yang pertama merugikan kepentingan umum, yang kedua membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan atau golongan tertentu, yang ketiga menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan atau kewajibannya, yang keempat melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan atau golongan masyarakat tertentu, yang kelima, melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat desa. Yang keenam, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya. Yang ketujuh, menjadi pengurus partai politik. Yang kedelapan, menjadi anggota dan atau pengurus organisasi terlarang. Yang kesembilan, merangkap jabatan sebagai ketua dan atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota, dan jabatan lain yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Yang ke-10, ikut serta dan atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Yang ke-11, melanggar sumpah atau janji jabatan. Dan yang ke-12, meninggalkan tugas selama 60 hari berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan. Jadi itu yang dimaksud larangan-larangan bagi perangkat desa. Jadi ketika perangkat desa telah melanggar larangan tersebut, maka kepala desa berkonsultasi kepada camat untuk melakukan pemberhentian. Kemudian camat mengeluarkan surat rekomendasi kepada kepala desa, baru kemudian kepala desa mengeluarkan SK pemberhentian. Nah, akan tetapi sebagai tanda kutip bahwa apabila surat rekomendasi yang dikeluarkan camat kepada kepala desa berisikan penolakan, maka kepala desa tidak boleh mengeluarkan SK pemberhentian. Jadi artinya bahwa kepala desa hanya boleh mengeluarkan SK pemberhentian perangkat desa apabila surat rekomendasi yang dikeluarkan camat berisikan persetujuan. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman penjelasan mengenai mekanisme pemberhentian perangkat desa sebagaimana yang dimaksud di dalam Permendagri nomor 67 tahun 2017 tersebut. Jadi demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Markus, mari kita kupas.